Om Mawigena-mastu Namo Siddhyam. Om Anubadrah Kretawayantu Wiswata. Adab dasa aparitase urbidah dewanayada sadabit urdeasan aprayiwa raksitare dewa-dewa. Semoga segala halangan dan rintangan dapat kita lewati. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana dan tidak berbahaya datang dari segala penjuru. Semoga kita semua ada dalam lingkungan hidup yang dikuasa. Swaha. Sananya meraga suci, sananya banget wangi yang titiang di depan itu. Rekod Wijo Putra dan istri Om Swastiastu Ratu. Taler sananya meraga suci, para pemangku lanang istri sananya banget wangi yang titiang. Yang tiang hormati Ketua PHDI Provinsi Kabupaten Sidoarjo, sama mama sama mama ya. Ketua Rumah Tangga Pura Ibu WHDI, Ketua Rumah Tangga Pura, Ketua Pasraman, Bapak Ibu, tokoh-tokoh umat, adik-adik, anak-anakku sekalian. Terimalah wakil panganjali saya, Om Swastiastu. Angayu bahagia Bapak Ibu, sekalipun sambil menerima tirta, tiang berharap apa yang tiang sampaikan bisa Bapak Ibu dengarkan. Ini Bapak Ibu. Astagfirullah. Nah, di kesempatan ini Angayu bahagia juga cuacanya cerah, tidak hujan, karena tadi saya dengar ketika hari Saraswati kemarin itu hujan. Kemudian ada beberapa kota daerah di Sidoarjo kena angin puting beliung, astungkara di pura kita tidak ada apa-apa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada hari ini, hari suci Saraswati, Banyu Pinaruh, kemudian Somoriba, kemudian Sabuh Mas, kemudian Pager Wesi, berhenti atau berakhir pada Tumpek Landep. Sebenarnya rangkaian upacara ini demikian, karena ujungnya Tumpek Landep itu kita menjadi peka atau tajam atau memperoleh sesuatu yang dapat membangkitkan kesadaran di dalam diri kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang berhenti pada Pager Wesi, Pager Wesi berarti kita baru melewati Saraswati, Banyu Pinaruh, Somoriba, Sabuh Mas dan Pager Wesi hari ini. Kalau saya mencoba memaknai dari arti dari kata Pager Wesi, artinya pagar itu Bapak Ibu sudah tahu, pagar arti sebagai pelindung, kemudian wesi itu besi, artinya bahwa yang melindungi kita itu adalah sesuatu kekuatan. Sama dengan Bapak Ibu kita berada di Mandala Utama ini, Bapak Ibu pernah nggak menyadari kekuatan apa yang melindungi kita di dalam pura ini? Sehingga kita diharapkan hadir ke pura. Kalau kita melihat dari Tenggara, Bapak Ibu, itu namanya Aji Raksa. Aji Raksa itu kekuatan ilmu pengetahuan, Aji Raksa. Kemudian Barat Daya itu namanya Rudra Raksa. Rudra Raksa itu kekuatan pengetahuan. Kita dengan pengetahuan kita memiliki kekuatan, artinya Rudra Raksa. Kalau Rudra itu kan dewa hujan atau dewa perang sebenarnya. Nah, dari Rudra Raksa, dari barat laut kita dilindungi oleh siapa? Kala Raksa. Kala Raksa itu bukan berarti Betara Kala atau makhluk-makhluk halus, bukan. Kala Raksa itu artinya waktu. Jadi memiliki pengetahuan, memiliki kekuatan, kita bisa mengisi waktu. Dengan mengisi waktu di timur laut, kita dilindungi oleh siapa? Sri Raksa. Sri Raksa itu kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian. Ketika kita memiliki pengetahuan, memiliki kekuatan, bisa mengatur waktu, kita mendapatkan kesejahteraan, kedamaian. Bukan soal uang, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita atas segala dinamika dalam kehidupan ini, Bapak Ibu.
Ternyata pagar utama dalam hidup kita adalah pengetahuan, Bapak Ibu. Pengetahuan, karena apa? Ketika seseorang tidak memiliki pengetahuan, tidak tahu apa-apa, ia akan tersesat, Bapak Ibu. Musuh utama manusia, kalau di dalam kitab Saras Samuskaya, Sloka 399 itu mengatakan, tunggal kete para muartaning satru nging si punggung juga. Satu-satunya musuh utama manusia adalah punggung atau kebodohan. Bodoh mungkin kasar ya, ketidaktahuan. Apan tanhana madani kesaktining punggung, karena tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan orang tidak tahu itu. Orang tidak tahu itu pasti berani karena dia tidak tahu. Ikang wang liniput denike, ketika seseorang diliputi oleh ketidaktahuan, niate juga ya gumawe nang asuba karma, yakin ia akan berbuat asuba karma, berbuat tidak benar. Oleh karena itu, senjata utama kita untuk menjadi pagar diri adalah pengetahuan. Pengetahuan agama maupun pengetahuan yang bersifat umum, Bapak Ibu. Di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan, Bapak Ibu? Lewat sekolah formal bisa. Lewat belajar membaca buku bisa. Lewat mendengarkan bisa. Lewat berkumpul juga bisa. Iya, Bapak Ibu. Alam semesta, Bapak Ibu, artinya aslinya adalah tempat kita belajar yang sesungguhnya tentang kehidupan. Karena alam semesta ini diatur oleh hukum rete, Bapak Ibu, hukum Tuhan. Jadi kebenaran mutlak adalah sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu atau kita belajar kerendahan hati dari mana? Dari pohon padi, pohon padi semakin berisi, ya semakin menunduk. Kita belajar disiplin di mana, Bapak Ibu? Dari lampu merah. Bapak Ibu pernah nggak terbayang ketika di lampu merah, oh aku diajarin disiplin, menghargai hak orang lain untuk melakukan haknya dia. Lampu merah berhenti kita di merah, biarkan orang lain menikmati haknya untuk berjalan. Iya, Bapak Ibu. Di mana kita belajar tanggung jawab dan keikhlasan, Bapak Ibu? Dari seekor babon. Iya, Bapak Ibu. Ibu ini buatan babon. Babon itu pitik wedok ibunya anak ayam itu. Kita coba kita pelajari lebih jauh. Ketika ayam itu, ibunya atau babon itu belum memiliki anak, masih bertelur, kira-kira jagonya kan ngetut baik, kira begitu. Babonnya mesti ditutno kemana saja, Tetapi ketika babon itu telurnya sudah menetas, jagonya kemana, Bapak Ibu? Cari babon lain, Tetapi pengetahuannya di mana? Apakah babon meninggalkan anaknya? Apakah babon juga nguber jagonya tadi? Boten, Bapak Ibu. Babonnya tetap merawat anaknya, bertanggung jawab. Malah kalau babon baru menetas itu ibu deketin mesti galak dia, gitu begitu. Galak karena dia punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bapak Ibu. Di dalam kitab Manusemerti Adaya 3 Sloka 56, Bapak Ibu, keberhasilan seorang laki-laki, keberhasilan setiap upacaranya ketika kita bisa menempatkan wanita di tempat yang terhormat, bisa menghargai wanita. Yatra nasyantu pujiante ramante tate dewata, yatrai tastuna pujiante sarwatala kriya. Di mana wanita dihormati, di sana para dewa akan hadir memberikan warenugraha kepada keluarga tersebut. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada yagnya, tidak ada karma yang berpahala, Bapak Ibu.
Oleh karena itu, mari kita belajar dari siapapun, kita belajar dari alam semesta. Saya mencoba mengutip satu kidung serat Wulang Reh dari Sri Sasuhunan Pakubuwono kedua itu mengatakan, tapi ini ampura guys, suara saya kurang bagus, tapi tolong dimaknai nanti artinya nge, pesannya nge. Saya mencoba dulu. Tutur bener puniku sayaktine apantes tiniru nadyan metu saking wong sudra papeki lamun becik ngone murup iku pantes sira enggo. Tutur bener puniku, tutur nasihat yang benar dan baik itu nadyan metu saking wong sudra pape, sekalipun keluar dari orang yang hina, orang yang rendah derajatnya, lamun becik ngone murup, ketika itu baik mengajarkan kebenaran, membuat kita menjadi tahu dan tercerahkan, iku pantes sira enggo. Itu wajib kita turuti, wajib kita ikuti Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Slokantara sloka 79 dengan tegas mengatakan, tidak ada manusia yang lahir sempurna Bapak Ibu. Doso apyasti kuno apyasti nirdoso naiwa jayati karda madaiwa padmanasa nale dosa antikan tekai. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nirdoso naiwa jayati, tidak ada manusia yang lahir sempurna Bapak Ibu. Oleh karena itu ayo kita terus belajar, kita jangan menganggap diri sudah bisa, kita jangan menganggap diri sudah tahu. Kita belajar ketika kita mampu mengosongkan diri, kita tidak merasa paling bisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya banget uang yang titiang. Ketika seseorang memiliki pengetahuan, kalau di dalam Bhagavad Gita ayat 5 sloka 16, itu dia mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki pengetahuan itu dia akan bercahaya, akan wajahnya akan semeringah gitu. Dia tidak takut untuk menjalankan aktivitasnya, tidak takut untuk minta maaf, tidak takut akan kegagalan. Dikatakan di sana Bapak Ibu, jenanenam tutaj ajnanam yasam nasinam atmana tesam aditya wajnanam prakasayati tat param. Jadi pengetahuan jenanenam tutaj ajnan, pengetahuan itu akan melenyapkan ketidaktahuan kita. Karena pengetahuan itu aditya, seperti matahari yang bersinar menunjukkan kenyataan, kan begitu. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu kita belajar. Sebenarnya belajar yang paling mudah itu adalah dengan mendengarkan Bapak Ibu. Yang disebut dengan apa? Nawawida Bakti Bapak Ibu, srawanam. Mendengarkan. Karena dengan mendengarkan ada 4 hal yang akan kita peroleh Bapak Ibu. Kalau kita lihat kitab Candakya Niti Sastra mengatakan Sruta Dharmam awapnoti. Dengan mendengarkan kita mengetahui dengan dharma. Sruta Dharmam awapnoti. Sruta Tiajati Durmatim. Dengan mendengarkan pikiran-pikiran buruk kita, prasangka-prasangka negatif kita terhadap orang lain, itu juga akan hilang Bapak Ibu. Kita sering kok berprasangka karena kita belum tahu apa sih maksudnya dia. Tapi begitu kita mendengarkan apa maksudnya, akhirnya prasangka buruk kita akan hilang. Kemudian yang ketiga, Sruta jenanam awapnoti. Dengan mendengarkan kita memiliki jenana atau pengetahuan, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, Sruta moksam awapnuyat. Dengan mendengarkan kita akan mencapai moksa.
Moksa itu tidak dalam arti kita meninggal bersatu dengan Sang Hyang Widi, bukan. Moksa itu adalah lepasnya ego kita, lepasnya ahamkara kita terhadap dinamika, terhadap perbedaan yang ada di sekitar kita. Itu moksa yang disebut dengan jiwa mukti. Bapak Ibu. Oleh karena itu ayo kita belajar mendengarkan. Bapak Ibu. Ketika kita bicara kalau nggak didengarkan itu sakitnya di mana, Bu? Ini ya. Oleh karena itu ayo kita bilang, kita orang-orang tua ini sering ya jupengkel anak-anak kita dinasihati nggak dirungokno, mau mangkal ke? Di hari Minggu Banyu Pinaruh kita menjadi Banyu itu, kalau saya katakan Bayu Pinaruh itu menjadi ruh. Milik kita jadinya Bayu atau jiwa kita menjadi ruh, menjadi tahu tentang 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama, dari mana kita berasal. Akhirnya kita tahu aku berasal dari mana ya. Bapak Ibu berasal dari mana. Kita semua itu tidak diciptakan dari tanah, tidak diciptakan dari pohon, tidak diciptakan dari sesuatu, bukan Bapak Ibu. Tapi kita semua adalah bagian dari Sang Hyang Widi. Tuhan menjadikan dirinya menjadi Bapak Ibu dan saya. Aham Brahmo Asmi, aku adalah Tuhan. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan Aham Brahmo Asmi, saya minta disembah, minta dipuja, boten. Artinya ketika kita sadar berasal dari Tuhan, ayo kita hidup dengan sifat-sifat Tuhan. Salah satunya apa? Maha pengasih, maha penyayang. Hiduplah dengan cinta kasih. Itu maksudnya. Jangan menunjukkan diri. Pernah nggak Tuhan menunjukkan diri bahwa Dia menciptakan? Kita sampai sekarang ini nggak pernah melihat wujud Tuhan. Nah, yang pertama, tahu dari mana kita berasal. Nanti baca kitab Manusmriti Adhyaya 1 sloka 32. Di sana ada Yudha Kertoa Atmanodeham Ardena Purusubawan Adera Narita Syamsa Wirayamo Semrijat Prabu. Jadi Tuhan menjadikan dirinya menjadi 2, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan dengan ukuran yang sama besar. Kemudian setelah tahu dari mana kita berasal, yang kedua, untuk apa sih kita lahir ke dunia Bapak Ibu? Untuk memperbaiki kualitas diri kita. Artinya kita disuruh berbuat baik. Kemudian yang ketiga, setelah ini kita kemana Bapak Ibu? Ada 3 pilihan. Bapak Ibu mau ke sorga, Bapak Ibu mau ke neraka, Bapak Ibu mau moksa, silahkan. Setelah Bapak Ibu tetapkan yang keempat, apa yang dibawa ke sana Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau mau ke sorga, apa yang dibawa? Bapak Ibu kalau mau ke neraka, apa yang dibawa? Bapak Ibu kalau mau moksa, apa yang dibawa? Silahkan. Kita tahu dengan 4 hal setelah kita memiliki pengetahuan. Tahu dengan asal usul kita, untuk apa kita lahir ke dunia, kemana kita setelah ini, apa kita bawa untuk ke sana. Silahkan. Tuhan pun tidak akan menyuruh Bapak Ibu untuk berbuat sesuatu. Tidak, Tuhan hanya mengajarkan. Terserah manusia sekarang berbuat sesuai dengan pengetahuan manusia itu sendiri ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mensyukuri angayu bagya dengan segala keadaan yang ada. Sebanyak apapun kita memiliki harta, tapi ketika kita tidak mampu mengendalikan diri, harta itu akan membawa kita pada penderitaan. Sekalipun kita tidak punya apa-apa, kita mampu mengendalikan diri, orang itu akan merasakan sukacita. Ketika seseorang bahagia hanya karena harta, kasihan tukang becak Bapak Ibu. Kasihan para petani yang tidak punya harta, mereka tidak akan bahagia. Tapi kenyataannya bagaimana? Mereka hidup bahagia, mereka hidup tenang. Karena apa? Mereka bisa mengendalikan dirinya, mereka bisa menjaga aham kara atau keinginannya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, karena tadi Pak Nyoman waktunya 3 menit katanya kurang. Jadi senjata pagar wesi, pagar untuk hidup. Siapa yang kita pagari sebenarnya? Sang Atman. Jiwa kita ini kita pagari. 1, pagarilah dengan ilmu pengetahuan, ya Bapak Ibu. Pagari dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita tahu benar dan salah. Kita tahu apa yang akan kita lakukan. Kita tahu kemana kita setelah ini. Kita tahu
introspeksi diri, Bapak Ibu. Kita berdamai dengan diri kita berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan alam semesta. Oleh karena itu dengan demikian Bapak Ibu, Saras Camuscaya Sloka 135 dengan tegas mengatakan, matangyan ayuatan masih ring sarwo prani. Oleh karena itu jangan kita tidak menaruh cinta kasih kepada sarwo prani, semua makhluk. Apan ikang prana ngarannya yaitu nimitaning kapagahan ikang catur warga dharma arta kama moksa. Ketika kita harmonis dengan seluruh isi alam semesta, kita dapat menjalankan dharma, kita dapat menikmati kama, kita dapat mencari arta, dan kita akan mencapai moksa. Kita akan mukti atau moksa ketika kita tidak membawa apa-apa, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa embel-embel, melakukan semua aktivitas syariatnya tanpa mengharapkan pahala. Kita selagi masih hidup inilah, ayo kita siapkan senjata itu, karena ketika meninggal kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya menikmati apa yang pernah kita lakukan di dunia ini, ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, maksud Arma, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga perayaan Hari Suci Pager Wesi ini akan membawa kita menuju kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, kehidupan yang menuju moksartam jagat hitaya caiti dharma. Pada akhirnya, Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua Bapak Ibu ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Santir Bawantu, semoga kita semua merasakan kedamaian. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Sarwa Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Demikian saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.